Selamat pagi Bu Yasinta dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan pelajaran yang sudah kita pelajari selama semester ini. Kita mulai dari fungsi dari sumber daya manusia. Dibagi menjadi dua, yaitu manajerial dan operasional. Di manajerial itu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Di operasional itu ada penggandaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, sampai dengan koordinasi, juga ada pemeliharaan, dan juga pemberhentian. Faktor-faktor ini akan membuat suatu organisasi berjalan dengan baik atau enggak. Dan juga dapat dilihat di faktor selanjutnya, yaitu kita ada di budaya organisasi. Di budaya organisasi ini kita akan membahas pengertian dari budaya organisasi itu apa sih. Budaya organisasi itu merupakan suatu kekuatan sosial yang nggak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja dan juga goal-goal mereka ke depannya. Terus pentingnya budaya organisasi itu apa sih? Pentingnya budaya organisasi itu untuk jadi budaya organisasi itu bagaikan pilar yang ada di suatu perusahaan yang menunjukkan norma-norma, nilai-nilai, dan juga cara kerja suatu perusahaan. Kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh karyawan itu akan menunjukkan kinerja dari perusahaan tersebut. Yang terakhir merupakan faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu mulai dari komunikasi, bagaimana komunikasi antar dari manajemen ke karyawan untuk mencapai visi misi yang mereka inginkan. Terus juga ada motivasi, bagaimana motivasi dari manajemen kepada karyawan untuk mencapai goals yang mereka inginkan. Juga ada karakter organisasi. Karakter organisasi itu ukuran dan kompleksitas organisasi akan menentukan tingkat spesialisasi dan hubungan personal. Yang selanjutnya mempengaruhi tingkat otoritas pengambilan keputusan, kebebasan, tanggung jawab, dan juga proses komunikasi yang terjadi. Yang berikutnya ada proses-proses administrasi. Yang dimaksud dalam hal ini itu pemberian penghargaan dan juga toleransi terhadap konflik dan juga kerja kelompok yang terjadi. Yang terakhir, ada struktur organisasi. Struktur organisasi itu biasanya ada beberapa sifat ya. Ada yang fleksibel dan ada juga yang enggak. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah gaya manajemen. Gaya manajemen itu mempengaruhi budaya perusahaan. Bagaimana proses perencanaan, perorganisasian, kegiatan memimpin, serta pengendalian akan mencerminkan gaya manajemen yang berlaku di suatu perusahaan. Yang terakhir, kita akan membahas balance scorecard. Di balance scorecard itu ada 4 faktor, yaitu financial, customer, internal process, dan juga learning and growth. Di financial perspective itu akan menunjukkan hasil keuangan seperti apa yang diharapkan oleh manajemen. Yang di customer, bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan organisasi kita. Yang di internal proses kerja kunci yang harus dilakukan meningkatkan kontribusi lembaga. Di learning and growth itu bagaimana mutu dari sumber daya manusia kita, organisasi, IT, dan anggaran yang dikembangkan. Nah, untuk lebih jauhnya, balance scorecard itu memiliki fungsi sebagai berikut. Sebagai alat ukur perusahaan apakah visi misinya dianut telah tercapai atau enggak, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan kita, dan juga memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang kita miliki. Berikut presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.